Yang pertama saya upgrade adalah tentang informasi mixer yang saya pakai, yaitu Behringer Xenix Q802 USB. Ini sudah menemani saya sekitar 3 tahun dan saya belum paham bagaimana memanfaatkan mixer ini dengan baik dan benar. Sebagai contoh, saya kurang memahami, misalkan saya harus rekam ini pakai boom mic ini ya, kemudian saya nggak bisa monitoring, kok bisa begitu. Akhirnya hal semacam ini saya upgrade informasi itu awalnya dari teman saya yang juga soundman di gereja begitu ya, beliaunya juga pendeta. Saya tanya-tanya beliau, akhirnya saya VC langsung dan ketemu solusinya bagaimana sehingga mixer ini bisa dengan baik saya gunakan. Minimal saya tahu, oh ini maksudnya begini. Sebenarnya saya beli mixer ini nggak sengaja. Dulu itu saya mau bikin podcast, saya punya channel bernama Plat L. Waktu itu lokasinya di Deltasari, Sidoarjo. Mixer itu akhirnya kadang saya pakai, kadang tidak. Padahal kalau pakai mixer kan tentu lebih oke ketimbang yang langsung. Tapi kalau misalkan Anda saat ini baru memulai, apakah milih mixer yang ada USB-nya atau milih sound card? Saya sangat anjurkan Anda untuk langsung ke Focusrite ya. Itu harganya memang di atas mixer yang ada USB-nya seperti Behringer Xenix Q802 USB ini, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Nanti kalau mau upgrade, Anda tinggal beli mixer yang biasa-biasa, yang analog begitu, nanti tinggal colokin ke sound card-nya. Jadi kalau mau investasi di awal, pastikan, kalau menurut saya loh ya, itu pastikan di Focusrite. Nah, apakah ada pikiran yang mengganggu mau ganti ke Focusrite? Sementara tidak ya, jangan sampai, itu harganya mahal. Saya sudah punya mixer ini dan saya tinggal manfaatkan mixer ini dengan sebaik-baiknya. Hal yang kedua yang saya upgrade adalah keyboard mechanical. Saya ada rezeki alhamdulillah, kemudian kepikiran untuk beli keyboard mechanical. Kenapa kok saya beli keyboard mechanical? Bukan untuk gaya-gayaan ya, ini barangnya Keychron K2V2, dan saya memilih Blue Switch itu dengan alasan khusus. Enggak, karena saya mengetik yang lumayan cepat dan saya yakin sekali keyboard itu menunjang produktivitas. Saya sendiri juga pakai keyboard ini untuk bikin skrip ya. Skrip misalkan apa poin-poin yang mau saya omongkan, itu saya bikin pakai keyboard ini. Dan saya juga nulis jurnal yang nanti rencananya saya akan bentuk untuk PDF. Pas saya desain-desain dikit di Adobe InDesign, nanti saya bagikan gratis. Itu juga pakai keyboard ini. Dan saya pilih Blue Switch karena switch yang biru itu dari Keychron itu memang keterangannya dikhususkan untuk para pengetik. Jadi saya benar-benar merasa bahwa keyboard ini itu benar-benar mendukung produktivitas karena saya sering kali mengetik. Bahkan kalau saya misalkan itu nulis tangan ya, dengan misalkan nulis langsung di Word atau di InDesign, itu lebih ngalir ketika saya menjentikan tangan di touch keyboard apapun ya. Jadi keyboard ini saya kira itu juga mendukung produktivitas saya sebagai content creator. Hal yang ketiga yang saya upgrade adalah yang saya pakai sekarang ini, yaitu headphone monitor. Sebelumnya saya memakai yang ini dan saya ada kendala dengan ini karena memang kecil sekali, kalau Anda lihat kecil banget itu untuk yang bagian telinganya, tidak bisa masuk. Akhirnya saya upgrade, ada rezeki saya upgrade ke yang Dolphin ini, dan kualitas suaranya juga oke-oke saja untuk pemula. Saya nggak butuh yang sampai apa istimewa gitu, karena memang saya kan dubbing ibaratnya itu ya, bikin konten dubbing, bikin konten ngoceh seperti ini, podcast seperti ini. Jadi itu sudah lebih dari cukup untuk harga-harga 450.000 kalau nggak salah. Ini barusan saya dapat juga dan works pretty cool. Keempat yang saya upgrade dan juga kesalahan fatal adalah Bluetooth. Yang ini, yang mouse Bluetooth maksud saya. Sampai saya tanggalin ya. Saya tanggalin begini. Itu kebiasaan saya, memang saya tanggalin. Saya lupa keyboardnya ini karena saya lupa tanggalnya kapan. Anyway, Bluetooth ini bermasalah. Karena apa? Karena nggak tahu ya. Nggak connect gitu loh. Saya memang ini dongle-nya terpisah. Dia ada dongle Bluetooth-nya sendiri kok, tapi kok responnya itu nggak masuk gitu. Tapi masih saya pakai untuk di laptop. Di laptop saya masih saya pakai, dan saya kembali ke Bluetooth yang Bluetooth sampean keyboard mouse yang lama, dan ini sudahlah pakai ini saja. Untuk yang Bluetooth yang ini yang saya anggap sampah ini, sebenarnya nggak sampah ya. Ini ya mungkin nggak bekerja maksimal di PC saya, akhirnya saya gunakan untuk laptop. Dan yang kelima yang saya upgrade adalah ini yang saya deg-deg ya. Jadi begini, upgrade ini sebenarnya bukan minor, sangat besar sekali karena bersangkutan dengan mixer yang saya pakai.
Nama barangnya adalah Ground Loop Insulator, harganya 84.000. Itu dikirim dari luar negeri kalau yang saya lihat di Shopee ya. Mungkin Anda bisa lihat sekarang ini barangnya bagaimana. Nah, barang ini fungsinya apa? Jadi begini, mixer yang saya pakai itu kan ada line input ya. Line input yang dari mic yang boom mic ini, kemudian juga line input dari HP ya saya colokin misalkan untuk background suara, misalkan juga input dari, dan yang ketiga adalah input yang ketiga adalah input dari PC. Dan kendalanya di situ, ketika saya inputan speaker out dari PC itu saya masukkan ke mixer, suara GPU-nya itu ada. Suaranya seperti ini kalau Anda mau dengar. Sangat tidak mengenakan telinga. Sekali lagi, sangat tidak mengenakan telinga. Dan itu saya browsing ke sana kemari, ternyata itu sebabnya adalah groundnya dari PC itu nggak maksimal. Apakah di PC-nya sudah saya kasih ground, sudah saya tanamkan kabel kemudian saya colokin ke tembok, itu juga tidak maksimal. Jadi banyak yang menganjurkan untuk memakai barang yang saya tadi itu pertunjukkan kepada Anda untuk menghilangkan suara denging yang sangat-sangat mengganggu sekali. Akhirnya saya tidak bisa mereview video-video yang ada suaranya yang berasal dari PC yang sekarang saya pakai. Kendalanya di situ. Tapi tidak masalah, saya masih bisa mungkin bercerita tentang ABC atau membuat konten yang lain sambil menunggu barang itu datang. Deg-degsernya adalah kalau seumpama barang itu tidak berfungsi. Nah, ini yang jadi kendala. Jadi saya harap-harap cemas sebenarnya akan datang seminggu lagi. Saya harap barang itu bisa mengatasi suara denging atau dengung yang sangat tidak mengenakan tadi itu ya. Apakah upgrade-nya sudah maksimum? Sudah, alhamdulillah sudah oke punya, menurut saya ini sudah lebih dari cukup. Apakah ada pikirannya mengganggu? Masih ada. Namanya juga ibaratnya itu pengen upgrade begitu, tapi saya tahan ya. Misalkan saya pingin ada dynamic mic yang itu saya gunakan untuk misalkan konten pada siang hari di indoor seperti ini, untuk mengurangi suara dari jalan kampung depan saya ini, suara dari anak-anak yang bermain di depan musola rumah saya ini ya, musola wakaf ini. Jadi itu jadi kendala ya. Tapi ya sudahlah, sementara saya komitmen dulu untuk memakai barang yang Anda lihat ini, yaitu Kretz K818 boom mic yang mau nggak mau harus saya maksimalkan dengan baik dan benar. Kepikirannya adalah untuk beli dynamic mic Kretz yang mereknya itu S58 Plus nggak salah, harganya 200 ribuan. Semoga saja ada rezeki untuk beli itu, tapi kalau sejauh ini kalau tidak ada rezeki, sementara saya pending dulu untuk beli-beli yang itu lebih urgent ya, misalkan susu anak dan lain sebagainya. Dan syukurnya saya alhamdulillah tidak ada pikiran untuk upgrade kamera, karena saya pakai 2 kamera, yaitu satu adalah camcorder yang dipinjemin teman saya yang sekarang ini saya pakai ini. Yang kedua adalah GoPro Hero 7 dan itu works pretty good. Ngomong-ngomong tentang liputan outdoor, kalau Anda masih pakai HP, nggak masalah sebenarnya, dan HP works pretty cool. Tapi HP saya ini kan HP kentang ya, dan memang kameranya tidak bisa maksimal. Akhirnya dulu itu saya sempet ya pengen beli HP yang kameranya bagus dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya iya itu tadi, ada pengen upgrade namanya gimbal. Saya pernah beli gimbal ya, kayak lucu aja, HP dikasih gimbal liputan di luar itu. Aduh, amburadul. Itu sudah Zhiyunnya, gimbalnya sudah kelempar, dipegang teman saya ya. Kemudian saya hilangkan mindset itu, yaitu sekarang sudah pakai action cam aja sudah lebih dari cukup. Dulu itu juga ada pikiran itu untuk mengupgrade GoPro, dan itu saya lakukan. Misalkan beli housing yang Ulanzi itu, kemudian beli juga dongle. Itu adalah kesalahan fatal yang saya sesali sebenarnya. Beli dongle-nya lumayan waktu itu, 750 ribu dongle-nya GoPro Hero 7. Kemudian beli tongsis dan lain sebagainya banyak banget. Tapi akhirnya sekarang saya kalau untuk liputan luar dengan action cam saja sudah lebih dari cukup. Dan itu saya gunakan untuk shot sana sini. Nanti saya isi suara pakai indoor seperti ini, saya review sendiri, saya ngomongkan sendiri pakai audio yang berasal dari indoor, atau misalkan dari dubbing saya, atau misalkan dari omongan saya di dalam indoor, tidak saat outdoor. Barang-barang yang sudah saya beli mungkin akan saya jual
yang tidak banyak dipakai, misalkan dongle GoPro, ada juga housing GoPro yang ya mungkin akan saya posting di Instagram. Jadi saya ada Instagram yang saya gunakan untuk etalase produk atau produk-produk yang saya tahu, yang saya punya source, yang saya juga sudah beli, itu saya jual di etalase Instagram itu ya. Semoga saja berkenan. Dan tentu saja saya berharap betul bahwa ini akan mendulang produktivitas yang tinggi terhadap video-video yang saya bikin. Artinya bahwa sebenarnya gear itu mendukung iya, tetapi memang tidak menjadi kunci untuk bisa mendapatkan views banyak di YouTube. Bagi saya pribadi dan banyak sekali yang menganjurkan untuk fokus kepada konten yang dibikin. Ini saya mau bikin apa gitu. Kira-kira bikin yang bisa dilihat banyak orang, disukai banyak orang. Itu kan jadi pertanyaan terus menerus, dan kemudian nggak ada lain kecuali kita mencoba untuk bikin A, bikin B, bikin C. Nanti biar pasar yang menilai. Jadi memang sekarang yang jadi concern saya itu adalah bagaimana membuat video yang baik, membuat video yang bisa bermanfaat bagi Anda, dan semoga saja itu bisa berhasil atau memancing Anda untuk bisa datang ke channel yang saya bikin ini. Baiklah, itu saja sharingnya pada hari ini. Upgrade. Nah, ini agak susah ngomong. Upgrade yang saya lakukan. Semoga saja bisa menginspirasi Anda. Semoga saja bisa sharing ini bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang saat ini mungkin bergerak di dunia YouTube ya. Semoga saja itu semuanya bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye.